Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Trader Receh bersama Farhan. Kita akan sharing bahas tentang market kripto, khususnya Bitcoin. Nah, ini ya, ada update sedikit nih di ETF klien yang baru-baru ini tuh ada outflow selama 2 hari ya teman-teman. Ini terjadi pada tanggal 7 dan tanggal 8 yang kemarin. Tanggal 11 ini belum update ya. Mungkin nanti malam baru keluar nih datanya. Nah, outflow terbesar kali ini tuh bukan dari BlackRock teman-teman. Ini kan BlackRock. Yang ini tuh Fidelity 129, dan hari berikutnya tanggal 28 BlackRock pun ya juga bukan yang mendominasi sellers ya teman-teman. Jadi kliennya tuh paling besar tekanan jual ada di Fidelity. Kalau kita mengacu pada BTC liquidation map, ini tuh di atas lumayan gede nih, ada sekitaran 373,89 miliar. Kalau misalnya kumulatifnya sampai yang ini ya, volume yang gendut nih, itu ada total 659,75 miliar US dollar. Ini calon-calon yang terlikuidasi kalau misalnya Bitcoin melanjutkan kenaikan sampai ke range yang ini. Kemungkinan sih bakalan dikocok dulu ya teman-teman, dikocok naik dulu baru turun tuh, karena di bawah tuh juga ada orderan, ada demand yang gede juga nih ya teman-teman. Ini perlu diajar atas bawah ya, gitulah market tuh. Nah, sekarang kita ke teknikalnya teman-teman. Ini kemarin tuh saya lupa bahas tuh tentang ini, ada yang namanya bear flag pattern. Kalau kita mengacu pada pattern ya, chart pattern, ini tuh ada chart pattern yang namanya bear flag ya. Tahu kan teman-teman, kalau bear flag itu kan ya arahnya pasti ke bawah ya. Untuk Bitcoin melanjutkan naik bullishnya, kita perlu tahu kalau misalnya ini tuh positif break dari patternnya, sekaligus dia break dari low point yang terakhir. Nah ini deh, udah aku coret nih ternyata. Nah, low point yang terbentuk di bulan November kemarin ya teman-teman. Dan kalau misalnya Bitcoin tuh tembus, ini potensial ya testing ke area ini, sekaligus testing ke area Fibon 79, atau area krusial, area invalidasinya tuh ada di kisaran 96.000 atau 97.000-an lah, kisaran tuh seperti ini. Tapi kan kita nggak tahu kan ya, apa katalisnya untuk Bitcoin melanjutkan bullish di fase yang sebenarnya kita tuh masih di bear market teman-teman. Nah, kalau misalnya bear flag ini tuh valid nih ya, misalnya itu valid, maka Bitcoin bisa aja mengalami koreksi yang sangat dalam. Kenapa dalam? Karena kalau kita pakai ini berdasarkan penurunan yang sebelumnya, penurunan yang ini ya teman-teman, yang ini sampai yang ini ke sini kan, kalau kita pakai pola yang sama, ini akan jatuh di kisaran sekitar 42 ribuan teman-teman. Sekaligus dia tuh testing di apa sih? Nah, testing di area ini. Nah, ini bukan obes ya, ini aku ganti aja deh. Nah, itu aja, ini bukan OB. Nah, di sini tuh ada area konsolidasi yang cukup kuat untuk mentahan Bitcoin itu tetap istilahnya nggak tembus lah, intinya seperti itu. Dan bisa aja di area ini tuh jadi potensial bottom bear market kali ini, bisa aja. Atau kalau misalnya kita tuh ini di bawahnya sendiri tuh ada yang namanya fair value gap. Ini fair value gap ya teman-teman, FVG ini tuh perlu diisi, cuman nggak tahu ya
ini bakalan nantinya tuh diisi atau enggak. Dan tentunya kalau misalnya Bitcoin melanjutkan penurunan sampai yang dalam segini tuh ya ada sentimen kuat negatif ya. Nggak tahu tuh datang dari perang atau datang dari yang namanya seller, dari apalah. Nah kalau misalnya kalian mengacu di apa namanya cycle sebelumnya, ini tuh ada food yang gede nih di internal crypto, yaitu Terra Luna teman-teman. Rug kan, habis itu kan market crash, habis itu membentuk yang namanya konsol lumayan, baru rally di tahun berikutnya. Nah ini dari sisi teknikalnya, kita melihatkan dari perspektif yang lebih besar. Tapi kalau misalnya kita mengacu pada yang lebih kecil nih ya, time frame yang lebih kecil, dailynya, ya kita masih bullish ya teman-teman. Nah ini yang biar gampang nih, ini tuh kita masih bullish teman-teman. Coretannya banyak banget ya, usin aja lah. Nah ini, dan mentok pun kalau misalnya Bitcoin koreksi ya kisaran ini sih. Ini seperti analisis di video sebelumnya. Ini target saya sih sebenarnya. Sebenarnya pengen loh saya tuh eksekusi market tuh di sini tuh, open long di sini, kita naikkan. Karena basis saya tuh ya market structure kan, sedangkan structure di time frame internalnya ini tuh bullish kan. Maka ya posisi saya yang akan saya eksekusi ya tentunya long ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya saya tuh melihatnya tuh ini di time frame yang gede, kemungkinan ya saya akan nge-short ya teman-teman, nge-short di area ya mungkin di sini lah dengan target ini udah lumayan ya. Dan balik lagi ke risk management teman-teman, kalau misalnya kita mengacunya pada ini kan internal ya, pakai risk yang kecil lah intinya, jangan yang terlalu spekulasi karena ini internal. Dan lagi-lagi ada yang namanya ini fractal confirmation. Fractal confirmation itu tuh ini ya, kalau misalnya di time frame kecilnya tuh masih bullish seperti ini, di time frame 4H ini kan dia kan masih bullish ya, di time frame 4H ini kan dia masih bullish tuh, tep dia masih bullish. Jadi ya kita belum kasih kesimpulan kalau misalnya kita akan melanjutkan penurunan. Lagi pula di sini tuh ada yang namanya pattern yang belum terinvalidasi untuk bullish kan ya teman-teman. Jadi itu masih perspektifnya kalau di time frame yang lebih gede dia tuh masih cenderung ke bearish, bearishnya enggak yang langsung gini ya teman-teman, kan pasti ada yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high. Nah seperti itulah kira-kira market kan seperti itu. Nah fractal confirmation ini tadi tuh teorinya seperti ini, kalau TF kecil bullish maka TF besar belum melanjutkan tren bearishnya. Jika TF besar itu lagi bearish, dan sebaliknya lah. Gimana sih, nggak panjang banget. Nah ini lah ya teman-teman nih, kemudian apa kayak gini lah intinya. Kalau misalnya TF time frame kecil itu tuh bearish ya atau bullish lah, itu tuh kita tuh belum bisa mengkonfirmasi kalau misalnya time frame yang lebih besar itu tuh
bearish ya teman-teman. Jadi gini, biar gampangnya tuh kayak gini. Ini kan di time frame yang besar ini kan bearish kan, tep, tep, tep. Kan potensialnya kan di sini tuh. Nah kita tuh cari tuh konfirmasinya di area yang ini. Area ini tuh kita cari bearishnya dulu. Tapi kita kan tahu tuh kalau misalnya bearish, kalau kita tuh di time frame 4 jamnya ini tuh masih yang namanya bullish kan. Nah ini kan bullish kan teman-teman, ini bullish kan, belum ada yang namanya invalidasi. Kapan dikatakan invalidasi? Kalau misalnya ini loh, nah area ini tuh di break jepret sampai segini, yaitu baru yang namanya break of structure tuh bearish. Karena ini bullish, berarti ini arahnya sebaliknya adalah ini bullish, ini bearish kan ya, seperti itu. Nah untuk mengkonfirmasi time frame yang lebih besarnya itu tuh bearish, maka kita perlu tahu kalau misalnya ini tuh bearish, time frame yang lebih kecil tuh bearish. Nah ini namanya konfirmasi teman-teman, fractal confirmation. Makanya decision making saya tuh kenapa kok saya ngelong di sini, karena saya tertarik di area invalidasi based on market structure. Nah ini nanti mungkin market structure tuh akan saya bahas di ini ya, video selanjutnya. Kurang lebih segini kita dapat potensial 3R lah, segini cukup lah, kita kecilin aja lah biar dapat 3R nya, atau mentok-mentok ya 2R nih udah cukup lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya di perspektif makro teknikalnya, bukan makroekonomi ya teman-teman, makro teknikalnya saya tetap bearish. Dan kita perlu tahu tuh konfirmasi di area 4 jamnya tuh internalnya tuh bearish atau bullish ya teman-teman. Kalau misalnya itu bullish, kita akan testing ke area 1079 atau di kisaran 90 ribuan, atau mentok ya area invalidasi bearishnya tuh di sini. Nah ini teman-teman, ini tuh jadi area ini ya. Nah, area ini area yang area invalidasi di time frame weekly-nya teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin melanjutkan yang namanya bullish trend, misal ini tuh tembus segini kan, terus dia tuh, nah dia tuh tembus seperti ini, ngelewatin yang namanya area invalidasinya, kemudian koreksi ABC lah misalnya kita kalau pakai Elliott. Kemudian nextnya kan ya tentu aja ngelanjutin yang namanya ininya lah ya, dan bye bye, kita selesai, kita balik ke bull cycle. Cuman kan ini terlalu optimis ya teman-teman, dan melanggar aturan dari Fourier cycle-nya, yang mana Bitcoin itu tuh kan ada 1 tahun bearish, 4 tahun bullish kan. Nah ini yang tahun keempatnya tuh bearish kan, yang namanya bear market. Mungkin di bear market ini nanti kita akan bahas di sesi video selanjutnya ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya time frame yang lebih kecil ya pemanfaatannya saya ya seperti ini, kita masuk di range area invalidasi, atau kalau misalnya lebih agresif lagi ya teman-teman, kita pakai time frame yang lebih kecil. Nah ini cuman kan karena apa ya, ini loh, time frame kecil tuh gampang untuk ke sweep nih, bisa aja ke sweep dulu baru dia tuh naik gitu kan. Aduh itu sering banget tuh, dan ini nyebelin rasanya. Baru entry tuh tiba-tiba langsung ke sweep. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya tuh kapan ya Bitcoin itu melanjutkan bearishnya di time frame yang lebih gede? Yang pertama, kalau dari sisi teknikal, yang pertama itu dari sisi teknikal, dia tuh invalidasi, lewatin area invalidasi ini. Yang kedua, kalau misalnya Bitcoin gagal yang namanya break dari yang namanya trendline. Ini trendline bullish sekaligus membentuk yang namanya bear flag. Dan kita juga perlu tahu kan teman-teman,
nanti tuh ya jam setengah 8 malam itu tuh ada rilis data inflasi, dan data CPI itu adalah salah satu data yang paling krusial juga ya, selain NFP, FOMC ya, dan data ketenaga kerjaan seperti unemployment rate ya. Jadi ya CPI ini juga perlu kita perlu hati-hati di jam-jam segini. Ini nanti malam ya kita sebaiknya wait and see, jangan open posisi dulu, karena volatilitas di jam market, apalagi ini memasuki sesi US ya teman-teman, ini tuh pasti banyak lah gonjang-ganjingnya, volatilitasnya tuh kenceng. Kadang kita tuh udah open posisi untuk long tuh, pas news tiba tuh langsung jebret turun gitu, itu naik turun lagi. Wah, itu terus sih kalau ngikutinnya, cuman ya sakit teman-teman kalau misalnya kita tuh lost di area seperti itu. Oke, sekiranya ini teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan. Kita tetap waspada aja, kita tetap hati-hati aja di next penurunan di time frame yang lebih gede ini kan teman-teman. Kita jaga risiko, kita tradingin aja dulu lah, trading di time frame yang lebih kecil dengan risk yang proper, risk yang kecil aja. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time, see you next video, bye bye.